Orang yang berakal cerdas adalah bagaimana barang yang di dunia ini harus diangkut ke akhirat. Jadi apa saja semuanya harus menjadi barang akhirat. Jadi dunia kalau untuk akhirat sama dengan bukan dunia. Dunia untuk dunia, duit buat hiburan, duit buat nafkah, duit buat agama, duit buat sedekah, duit buat berbagi, duit buat ziarah ke Rasul, itu namanya disebut akhirat. Apa saja orang yang akalnya cerdas dilarikan ke akhirat. Al-aqilu, adapun orang yang berakal cerdas, bima huwa abqa, dengan sesuatu yang dia itu lebih kekal, afrahu, yaitu lebih gembira, minhu, ketimbang daripada minhu, lebih gembira daripada orang berakal, bima huwa afna, dengan sesuatu yang dia itu binasa. Jadi kata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah pada kalam hikmah kitab Tajul Arus ini, ada orang itu disebut berakal, ada orang itu disebut tidak berakal atau kurang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Imam Ibn Athaillah, orang yang cerdas adalah al-aqil bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa afna. Orang yang berakal cerdas itu adalah orang yang lebih gembira dengan akhirat ketimbang gembira dengan dunia. Kembali, kalau ada orang pagi-pagi datang ke rumah kita, dia ngetuk pintu rumah kita, dia ucapkan salam lalu bagi duit sama kita 5 juta, katanya THR, tendangan hari raya. Lalu sejak berikutnya ada yang datang ke rumah kita, ketok pintu, baca salam, bawa mangkok, pengemis datang, katanya THR. Ini yang tadi memberi THR, yang ini minta THR, jadi minta. Itu dari dua orang ini kalau mau jujur nih sama kita yang ngaji, yang paling nyes aja di hati, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu namanya orang yang tidak ada akalnya, kata Imam Ibn Athaillah. Sebab orang yang akalnya ada adalah orang yang lebih gembira dengan yang pertama ketimbang yang kedua. Sebab yang pertama adalah siap kita disuruh jadi kuda, dia jadi raja. Kita suruh nganterin barang dia yang dia bakal ambil di akhirat, dan kita disuruh bawa-bawain barang dia jadi budaknya. Kalau yang kedua adalah orang yang cerdas, sebab dia biar jadi raja ada orang siap mau nganterin barang kita, kemudian dia girang karena ada orang yang siap nganterin barang kita. Maka orang yang berakal cerdas adalah orang yang lebih gembira ketika ada yang minta ketimbang lebih gembira ketika diberi. Dan ini rahasianya kenapa kita walau baca Waqiah sampai 40 kali semalam selama 40 hari puasa mutih masih susah juga. Sebab antara mulut dan hati berbeda.
mulutnya dengan sholat duha tuh minta kaya, mulutnya dengan baca sholawat nariyah 4444 minta kaya, dia dengan sholat duha minta kaya, sampai dia baca dalail aja minta kaya. Tapi di hatinya lebih senang yang pertama, mananya hatinya minta jadi orang miskin, karena lebih senang diberi. Orang yang pertama tuh kan senangnya saja, itu berarti kita hatinya pengen jadi orang miskin. Sebab tidak ada cara bagi Allah untuk memenuhi keinginan hatinya kecuali harus dijadiin orang miskin. Kalau pribadi orang kaya, orang yang akalnya cerdas adalah bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Orang yang lebih senang dengan yang abadi, walal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih langgeng, lebih bagus, lebih ini, itu akhirat. Maka orang yang berakal cerdas adalah orang yang zuhud pada dunia, gemar pada akhirat. Jadi al-aqil huwa zahid fid dunya, ar-raghib fil akhirah. Walidha yaqulu sayyidi ibnu Athaillah, al-aqil bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Bila kita sudah duduk pada akal yang cerdas, yakni otak kita, akhirat menjadi prioritas. Qad asyaraqa nuruhu, sungguh bersinar oleh cahayanya. Kalau sudah pada maqam zuhud, cahayanya yang ada dalam hatinya keluar seternya. Wa dhaharat tabashiruhu, dan nampak oleh pembuktiannya, yakni lahiriahnya diterima oleh orang karena hatinya lebih duduk buat Allah, hati buat Allah, sehingga kata Allah amma dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani, wahai dunia ente kudu nurut ama orang yang nurut ama aneh. Tapi kalau ama orang yang nurut ama ente jangan mau nurut, liar aja, biar puyeng dia. Oleh karena itu orang yang berakal cerdas akan bercahaya kalbunya, dan pada pembuktiannya, realitasnya dia bakal diterima. Kenapa? Apa tulis kita minta? Fasadda an hadhihi dari mulian wa a'radu anha multiban. Fasadda, maka menghalang-halangi oleh dia, yakni menghabiskan oleh dia, mulian, padahal berbalik, an hadhihi dar, daripada ini negeri, wa a'radu anha, dan ia berpaling dari ini negeri, mughdiban, padahal benci. Orang yang akal cerdas, wa idza tahaqqaqal 'abdu bihadzal maqam, maqamul aqil alladhi yafrahu bima huwa baqa la yafrahu bima huwa yafna, itu nanti dia bakal habis pikirannya bagaimana barang yang di dunia ini bisa dibawa ke akhirat. Makannya dia pakai baca bismillah biar nyangkut ke akhirat, minumnya baca bismillah biar nyangkut ke akhirat. Dia pengen punya kendaraan biar dia gampang ngajinya, biar gampang ini, semuanya dilarikan ke akhirat. Begitu disuruhlah sekarang dengan adanya ganjil genap, ini nggak bisa ngajarnya kalau ganjil doang, kudu ditangkap melulu, kudu dipenuhi.
Itulah orang-orang yang berakal cerdas itu adalah orang apa saja dilarikan ke akhirat, hatta sampai bersetubuh ama bini, bukan sekadar memenuhi nafsu syahwat, tapi pengen diberi anak keturunan yang rajin ibadah kepada Allah, sehingga bersetubuhnya bernilai akhirat. Hatta dia jalan-jalannya, olahraganya, dan hatta dia tidurnya, semuanya tidak mau dijadikan barang dunia, tapi dijadikan barang akhirat. Andai dia mau tidur, ya Rabb, Kau suruh juga badan ini disuruh istirahatkan, maka saya mau memeremkan badan ini sebagai menjalankan perintahmu, agar supaya saya besok lebih semangat lagi ibadah. Itu orang-orang yang melarikan ke akhirat. Enggak kayak kita habis main game sampai Mobile Legends menjalan sendiri, dia tidur kayak begitu. Ada kayak begitu. Wa a'radu anha mughdiban. Yang namanya dunia, dia kurang begitu mau, dia benci, dia sehingga falam yattakhidha watanan, maka tidak menjadikan oleh dia akan ini negeri watanan, akan tanah air, jadi tempat tetap. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak menjadikan ia akan ini dunia sakanan, akan tempat kediaman. Dia tidak mau seperti apa yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bilang kun fid dunya, kun fid dunya, kun fid dunya ghariban. Gimana redaksi di situ? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ahbir sabil. Ya, jazakallahu khair. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaklah Anda di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau ingat kampung halaman, sehingga diam ini sebentar, tidak menjadi tempat asik, hanya persinggahan saja, tidak mau waktunya dihabiskan buat dunia. Begitu. Abiru sabil, atau orang yang lewat jalan. Yang namanya lewat doang, sekali lewat, maka apa saja yang ada kalau bisa dibawa pulang, dibawa pulang. Itulah orang yang berakal cerdas. Apa saja yang bisa dibawa ke akhirat, bawa ke akhirat semuanya. Enggak dijadikan dunia menjadi bahan tujuan, tapi dunia menjadi bahan persinggahan, tempat mampir saja sebentar. Bal anhadul himmata fiha ilallahi ta'ala wa sara ilaih musta'inan bihi fil qudumi alaih. Bahkan bangkit ia, membangkitkan ia akan semangatnya pada di dunia ini menuju kepada Allah Ta'ala, dan berjalan ia ilaihi, menuju kepada Allah, musta'inan bihi, padahal meminta tolong dengan Allah, fil qudumi alaihi, pada datang menuju kepada Allah. Sehingga orang yang berakal cerdas adalah bagaimana barang yang di dunia ini harus diangkut ke akhirat. Jadi apa saja semuanya harus menjadi barang akhirat. Jadi dunia kalau untuk akhirat sama dengan bukan dunia. Dunia untuk dunia, duit buat hiburan, duit buat nafkah, duit buat agama, duit buat sedekah, duit buat berbagi, duit buat ziarah ke Rasul, itu namanya disebut akhirat. Apa saja orang yang akalnya cerdas dilarikan ke akhirat. Kemudian famazalat matiyatu azmihi la yaqirru qararuha daiman tisyaruha ila an anakha bihadratil qudsi wa bisatil qudsi mahallil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadatsati wal musyahadati wal mulatafati fasaratil hadratu muqshisa qulubihim ilaiha yaqbul wa fiha yastawtinun.
maka tidak henti-henti oleh kendaraan semangatnya si akil, la yakiru qararuha, tidak tetap oleh tetapnya kendaraan, daiman tisyaruha, yaitu senantiasa oleh perjalanannya matiyah, ila an anakhat, sampai bahwa berlabuh oleh matiyah bi hadratil qudsi, di keharibaan kesucian Tuhan, wa bisatil unsi, dan hamparan keintiman Tuhan, mahallil mufatahati, tempat membuka jalan dengan Tuhan, wal muwajahati, dan tempat berhadapan dengan Tuhan, wal mujalasati, tempat duduk bersama Tuhan, wal muhadasati, tempat bercakap-cakap dengan Tuhan, wal musyahadati, tempat menyaksikan keagungan Tuhan, wal mulatafati, dan tempat berkasih-kasihan dengan Tuhan. Fasaratil hadratu maqsisa qulubihim, maka menjadilah hadrat kudus itu sarang kalbu mereka, ilaiha ya'ud, kepada hadrat itu mereka berdiam, wa fiha yastautinun, dan pada hadrat itu mereka bertempat tinggal. Artinya orang yang berakal cerdas adalah orang yang semangatnya tidak terbatas pada kehidupan dunia. Dunia buat tempat lewat, tidak mau, tetap dia terus bergerak, sebab al-harakah barokah, bergerak itu penuh barokah. Bergerak kemana? Terus menuju agar supaya kendaraan semangat jadi semangat ibadah itu dijadikan kendaraan semangat, sampailah dia bisa wusul kepada Allah, sampai bisa intim dengan Allah, sampai dia merasa berhadap-hadapan dengan Tuhan, bercakap-cakapan dengan Tuhan, sampai dia musyahadah. Maka kehadiran Tuhan di dunia ini menjadi tempat bersarangnya dia. Asiknya dia hidup di dunia bukan karena dunia, karena asiknya di dunia masih diberi kesempatan ibadah oleh Allah. Sebab dunia darul amal la jazaa fiha, dan akhirat darul jaza la amal fiha. Dunia ini adalah negeri beribadah yang tidak ada balasan barang dikit pun di dunia, sementara akhirat adalah negeri balasan yang tidak ada ibadah sama sekali. Kerinduan dia untuk terus hidup di dunia bukan karena pengen seneng-seneng, karena pengen maksimal berkhidmat sama Tuhan. Maka minta panjang umurnya, minta karena pengen makin banyak berkhidmat. Minta panjang umurnya, makin pengen banyak berkhidmat. Itulah orang berakal cerdas, tidak kayak kita. Pengen adzan maghrib tuh bukan karena pengen sholat maghrib, bukan, karena pengen buru-buru berhenti dari ibadah. Kalau kita, ada nggak yang kayak begitu? Sampai TV diganti, coba Indonesia, ini belum azan, kalian RCTI udah ada, nyari adzan. Padahal TV-nya di Jakarta juga, masih dicari juga. Ada tuh yang model kayak begitu. Maka orang yang berakal cerdas itu hidup di dunia ini karena pengen ibadah, tidak lebih daripada pengen ibadah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ibadah menjadi bahan kerinduan dia untuk terus hidup di dunia. Sebab kenapa dia minta panjang umur? Sebab nanti kalau udah di akhirat udah kagak bisa lagi ngabdi sama Allah, udah gak bisa. Tempat pengabdiannya udah habis, waktu ngabdinya udah gak ada. Maka fasaratil hadratu muqsisa qulubi, maka jiwanya pengen kedekatan dengan Tuhan menjadi tempat sarang dia, ibarat burung kandangnya. Maka sehingga dia rindu dengan ibadah, maka wafiha yastautinu, pada hadrat itulah yang kemudian dia pengen menjadikan ini bertempat tinggal. Oleh karena itu, maka kita harus berupaya otak kita konsennya akhirat.
sehingga dunia akan ngikut kepada kita. Sebab kehidupan di dunia ini kesenangan yang menipu. Segala yang sesuatu yang enak di dunia itu, kalau kita pengen paham apa aja yang menarik di kita, bila belum kita miliki. Kalau belum kita miliki, apa saja ini menarik di dunia ini. Perempuan kayak udah cakep banget, cakep pas sudah nikah, ya Allah bawel banget bini saya. Dari dulu juga udah bawel, emang baru kali ini aja. Dulu aja lu kagak berasa, belum dimiliki. Pas sudah dimiliki udah pegel, kayaknya rumput tetangga lebih hijau gitu. Itu emang begitu. Motor begitu, kalau belum punya motor nih, ya Rob kasih motor lah saya, gak usah yang baru deh, second gak apa-apa. Jadi ngaji juga enak kalau udah punya motor, ya Rob, second gak apa-apa. Begitu, jangan sampai naik sepeda. Dulu Sulaiman begitu tuh, kalau udah punya motor enak. Pas udah punya motor, ya Rob jelek banget nih, PCX apa ya, begitu ya Karim. Jadi enaknya itu kalau masih diangan-angan di dunia. Kalau udah nggak, sama aja, nggak ada yang enak. Kalau masih belum, itu yang namanya gunung indah. Coba di Parane biasa aja, mal banyak warung, ya kerupuk dagangnya kayak aja di tetangga rumah. Itu begitu. Kalau masih belum di Parane udah indah banget. Puncak indah, ya Allah indah banget. Pas udah di sampai sono, ngapain? Capek gua tidur mau di rumah aja. Ngapain di sono mau tidur? Begitulah kehidupan, saudara. Apa aja enak kalau belum dimiliki. Kita belum punya mobil, enak kali kalau punya mobil. Kalau punya mobil, ya Allah macet lagi, ya enak motor juga. Begitulah kehidupan itu, terus aja dunia itu. Jadi angan-angan saja. Fa in nazalu ila sama'il huquqi au ardil hududi, maka jikalau mereka itu turun singgah ke langit hak-hak dan kewajiban Tuhan, au ardil hududi, atau turun ke bumi bagian-bagian nafsu, fabil idni wa tamkin, maka dengan izin Allah dan dengan kemantapan iman, warusukhi fil yakin, dan mantap pada keyakinan, fala yanzilu ilal huquqi bisu'il adab wal ghaflah, maka tidak singgah oleh mereka, tidak turun mereka kepada hak-hak dan kewajiban dengan buruknya adab dan kelalaian, wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ah, dan tidak kepada bagian-bagian nafsu dengan syahwat dan senang-senang belaka. Bal dakhalu fi dzalika kullihi billah walillah wa minallah wa ilallah. Bahkan mereka masuk pada yang demikian itu seluruhnya dengan memohon pertolongan Allah dan ikhlas karena Allah, berangkat dari Allah dan menuju kepada Allah. Sehingga seorang hamba yang berakal cerdas itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kemana saja larinya kepada Allah. Itu yang disebut wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi konsepnya tetap akhirat dan tidak melupakan kodrat dia hidup di dunia. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya istirahat. Dan bila dia naik ke langit, yakni mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, maka mengerjakan kewajibannya tidak asal-asalan, tidak adabnya buruk, tidak dengan kelalaian, dengan keseriusan kepada Tuhan pun. Ketika memenuhi hak-hak nafsu, hak badan, tidur bukan karena syahwat, bukan karena berleha-leha makan, bukan karena berleha-leha makan, tapi untuk dijadikan bekal kuat ibadah. Begitu, bukan syahwat dan mut'ah, bukan sekedar syahwat dan senang-senang belaka, tapi semuanya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang di dunia selalu bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Itulah orang yang berakal cerdas. Apa aja yang dia kerjakan
bersandar pada akhirat. Mana yang jauh lebih penting untuk akhirat di mata dia. Begitu. Bila kemudian ini di mata dia ini ada syahwat, walaupun barang sepele dia tidak kerjakan. Tapi karena ini adalah disuruh kita makan untuk ibadah, maka dia makan karena dia ibadah. Sehingga apakah ke ardil hudud, apakah ke ila sama'il hukum, tetap saja dia dakhalu fi dzalika kulli billah lillah minallah ilallah. Hidupnya dia sadar berangkat dari Tuhan dan bakal balik kepada Allah. Dan orang di surga itu, saudara, biar gampang memahami akhirat buat kita, saya berupaya mensederhanakan daripada uraian-uraian yang ada ini. Tidak mau tinggi-tinggi, gambarannya begini. Ada zaman dulu itu kalau orang hajatan minjem piring sama kita, nggak ada namanya catering, itu mesti minjem piring sama tetangga. Maka ada tetangga kita minjem piring sama kita. Ada 3 tipikal tetangga. Depan rumah kita minjem piring sama kita buat hajatan, dibalikin sama kita bersih. Karena balik sama kita bersih, maka sama kita ditaruh di rak piring sebab udah bersih, tidak ditaruh di tempat cucian. Tetangga kanan kita balikin piringnya kepada kita kotor, yang tadinya asalnya bersih. Dari kita semua juga, karena kotor kita tidak mungkin ditaruh di rak piring, tapi harus ditaruh di tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih baru dipindahin ke rak piring. Kemudian itu tetangga sebelah kiri kita balikin piringnya hancur berantakan. Karena pecah, hancur berantakan, tidak mungkin kita taruh di rak piring dan tidak mungkin kita taruh di tempat cucian, tapi kita harus taruh di tempat sampah. Sampai kapan? Selama-lamanya, karena hancur berantakan. Dan kita orang ini, saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini asalnya dari Allah. Karena kita orang ini asalnya dari Allah, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Yang asalnya dari Allah berarti suci. Kita ini dulunya suci. Wa inna ilaihi raji'un, kita bakal balik sama Allah. Maka ketika kita balik sama Allahnya suci, maka ditaruh di rak piring, namanya jannatul ma'wa. Kenapa? Karena udah bersih. Tapi kalau kita balik sama Allahnya kotor, ditaruhlah kita di neraka. Apa itu neraka? Tempat cucian. Kenapa ditaruh di tempat cucian? Kotor. Terus ya kalau udah bersih baru bakal dipindah ke rak piring, namanya jannatul ma'wa. Tapi kalau hancur berantakan, Tuhannya 3, musyrik, nggak ada iman, maka ini yang ditaruh namanya disebut jahanam. Ini namanya tempat sampah. Sampai kapan? Khalidina fiha abada. Maka orang-orang yang berakal cerdas dakhalu fi dzalikanya billah lillah minallah dan ilallah. Fa iyyaka ya akhi an tusghiya ilal waqi'ina fi hadhihi ta'ifah. Maka takutlah olehmu wahai saudaraku akan bahwa mendengarkan oleh kamu ilal waqi'ina fi hadhihi ta'ifah, kepada orang-orang yang mencibir pada ini kelompok sufi. Kita jangan sampai berkata miring kepada para kaum sufi. Tidak boleh. Lantaran kita buta, nggak melek, lalu kemudian orang lain disamakan kayak kita yang buta, keliru. Lalu kita menganggap tasawuf itu hitam. Tasawuf itu mendidik orang menjadi enggak gemar bekerja, pengennya duduk di masjid. Itu keliru namanya. Tasawuf itu bukan begitu. Posisi kita dimanapun posisinya tidak boleh lepas dari billah lillah minallah ilallah. Itulah tasawuf. Sehingga saudara, Anda jadi pejabat, jangan berhenti jadi pejabat.
Apakah kemudian itu jadi pejabat itu enggak hubud dunia? Tidak. Kasal saudara billah lillah minallah ilallah. Sebab Umar bin Khattab juga pejabat dan dia sufinya tinggi. Utsman bin Affan kaya raya juga pejabat, itu juga sufinya tinggi. Bukan di jabatannya, tapi di sikap hati mensikapi amanat jabatan. Di sanalah posisi kita. Bukan kita ninggalin dagang, udah kalau pengen tasawuf berhenti aja dagang, pakai baju compang camping yang jelek, yang dekil, yang kumel, biar dikata sufi. Iya, ente sufi sulit finansial, bukan sufi bimakna kalimah. Ini keliru ya kayak begini nih. Jadi kita jangan mau terjebak kepada orang-orang yang mencela kaum sufi. Apakah dengan ibadah mereka? Jangankan zaman dulu, sekarang orang baru melek di Temboro. Temboro itu mana ya? Jawa Timur, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Ujung, hah? Jawa Tengah Ujung ya? Iya. Sampai sekarang nih, kalau Ramadan ada masjid-masjid yang sholat taraweh sequran khatam, kelar jam 3 dari habis sisa sequran, ambil di malam. Yang dulu-dulu diingkari sequran khatam apa ya, itu aja. Di Banten itu cuma gue Dimyati aja, enggak kuat makmumnya, pada jatuh. Santri-santrinya itu pada tidur, enggak kuat. Tarawih kayak begitu. Begitu. Kalau maulid enggak ada, saya belum temukan juga di Jakarta ini maulid kayak gue Dimyati. Begitu. Kalau boleh nanti maulid itu dari habis isya kelar-kelar jam 2, sebuku itu habis. Kalau kita kan dicomot-comot ya, udah langsung itu aja, fahina qurub aja, kelamaan begitu kalau kita. Kalau itu dari awal, pokoknya jam 12 baru qiyam, dari isya tuh. Kalau isya itu nggak mau, berarti nggak mau. Emang begitu. Kita jangan mau nyela-nyela orang sufi. Yang pengarang doa ya Rabbana tarafna Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, itu dalam sehari beliau baca la ilaha illallah paling dikit 25.000 kali, sholawat Nabi paling dikit 25.000 kali, sholat paling dikit 300 kali. Ya kagak aja, itu kita yang kagak gitu. Ini bukan kelasnya kita. Emang mereka dikasih waktu yang barakah. Kelas kita aja bisa diukur kalau sedikit, walaupun bainas sama wasumur. Orang dikasih waktu 24 jam sama kayak kita, tapi ada yang nggak dikasih kesempatan buat ngaji, kita kasih kesempatan, bisa nih digunain. Ini kan berbicara barakatul waqt, ini kan beda. Itu yang namanya Habib Gresik Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu makam depan itu, kalau baca dalail sehari 5 kali khatam, sehari itu 5 kali khatam. Muridnya beliau Habib Soleh Tambun itu 5 kali khatam baca dalail, 5 kali khatam begitu, itu baca dalail. Kalau yang punya Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu kalau baca di dalail di Raudhah itu, kalau belum 10 kali khatam, belum geser-geser. Itu emang begitu gitu. Mereka sufi itu sampai baca itu bisa 5 kali sehari. Kalau kita bacaan yang sehari 5 kali, sama juga sih, sama juga. Kalau dia 5 kali hatam, kalau kita bacaan sehari dibikin 5 kali, emang sama juga gitu. Jadi beda tipis. Itu mereka itu, kita jangan mencela sama kaum sufi dengan sholatnya mereka. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dari Hijr Ismail sampai Maqam Ibrahim 70 kali khatam Quran. Itu dari Hajar Aswad ke Hijr Ismail itu dikit. Bagaimana mungkin? Ini kelas lain. Mereka namanya disebut Tayyuz Zaman, barakatul waqt. Jadi bisa menyingkat waktu. Begitu Allah kasih, jadi bisa mundur begitu. Semenit itu bisa menjadi sejam di mata mereka. Begitu. Yang kita sejam jadi semenit. Begitu.
Artinya kita bisa nyingkat waktunya. Umur kita tuh isinya kosong, tahu-tahu udah rambut ubanan aja, belum ada ibadah. Kita tuh begitu. Kalau sufi enggak, emang mereka ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, itu dari umur 8 tahun sholat tahajud 300 rakaat sholat malam. 8 tahun sampai umur 80, nggak kurang tuh tiap malam. Udah umur 80, 150 rakaat menjelang wafat karena udah loyo sekali. Kita nggak boleh mencela. Kata Imam Ibn Athaillah, fa iyyaka ya akhi an tusqiya ila al-waqina fi dhaifah. Mencela kepada kaum sufi itu jangan. Kita minimal mahabbah dulu, mahabbatul auliya. Sebab kalau berbicara ibadatul auliya udah susah sekali, bukan kelas kita. Aulia itu diberikan barakatul waqt. Barakatul waqt itu aulia, begitu. Aulia barakatul waqt berbeda. Kenapa kita jangan menggibah, mencela sama waliullah? No comment kalau ada waliullah. Hatta Imam Junaidi al-Baghdadi, hatta Imam al-Khallaj, no comment, tidak boleh mencela waliullah, bahaya. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, daripada Rasulullah dari Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk diperangi. Maka hidupnya susah, penuh gelisah, enggak ada kebahagiaan. Kalau kita mencela wali-wali Allah, kita sama wali Allah jangan. Kenapa? Ada banyak alasan. Setidak-tidaknya dua, kata Imam Athaillah. Li'alla tasbuta min ainillah, agar supaya tidak jatuh oleh kamu dari pandangan kasih sayang Allah. Jangan sampai kesayangan Allah sama kita dicabut, bahaya. Orang yang mencela wali, mencela ulama, habis anak keturunan kita sulit untuk jadi ulama. Udah begitu. Jadi itu begitu. Kita tidak boleh sama wali-waliullah itu no comment aja, no comment. Kita mau apanya aja, kita harus husnudzon, carikan jalan keluar apa saja, karena bukan kelasnya kita, bukan kelasnya kita. Kedua, watas taujibal muqtaminallah, dan berhak oleh kamu akan dimurkai dari Allah Ta'ala. Jangan begitu. Jadi kita nggak boleh. Sampailah kata Imam Junaidi al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, murid daripada encingnya. Dia punya encing namanya Sari Sakati. Kata Imam Junaidi al-Baghdadi, at-tasdiqu bi ilmina hadha wilayah. Percaya dengan dunia sufi itu sudah ada pangkat kewalian dari Allah. Percayanya aja udah wilayah, percaya. Sehingga faida fatat kal minna min nafsik fala tafutka an tusaddiqa biha fi ghairik. Bila kita enggak dapat pangkat kewalian, mendalami dunia walian, kita belum, paling tidak kita percaya aja sama mereka. Udah cukup. Kita percaya aja, barang di dunia aja kita percaya. Handphone tuh, ini gimana ya kita di sini ya bisa nyambung ke sono, kabelnya kayak apa? Emang bukan kelas kita di dunia teknik, kita nggak ngerti dunia ini. Wis percaya aja, pakai aja deh handphone tuh. Udah begitu aja. Kelas kita ini taslim aja kepada ahli Allah, karena bukan kelas-kelas kita yang pada bagian-bagian begini, bukan kelas kita. Udah taslim saja, begitu, taslim aja. Sebab taslimnya saja, kata Imam Junaidi, at-tasdiqu bi ilmina hadha wilayah. Percaya dengan ilmu sufi itu sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
fa inna haula'il qauma jalasu ma'allah ala haqiqatis sidqi, maka sungguhnya mereka kaum ini, golongan ini, mereka duduk bersama Allah atas hakikat kejujuran. Sidik fil niyah, sidik fil qaul, sidik fil fi'li, sidik fil azmi, begitu, sidik fil amal, sidik fil qalb, sidik fil fuad, sidik fil sir. Mereka itu sidik, maka hakikatus sidqi ada pada mereka, dan kita belum nyampe pada maqam itu. Wa ikhlasin minal wafa, dan ketulusan daripada menepati janji dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah benar-benar dibuktikan dijadiin hamba. Betapa Imam Ahmad bin Hanbal sebelum masuk di dunia sufi ngobrol sama Imam Bishr al-Hafid, sezaman dengan Bishr al-Hafid Muhammad di Baghdad. Kata ya Muhammad, kambing itu 40 ekor, zakat 1 ekor. Zakat 2,5%, 1 ekor zakat itu. Jadi ada zakat, ada. Kata Imam Bishr bin Hafid, kalau kami tidak ada ajaran zakat. Begitu. Jadi sufi itu enggak ada ajaran zakat. Amma indana fala zakat. Kalau kami ini enggak ada zakat. Begitu. Imam Ahmad bertanya, kok bagaimana disuruh aqimus sholawatu zakat, kok enggak ada zakat? Kami ini hartanya punya Allah semua. Apa yang mau dizakatin? Wong kami buat semuanya buat Allah. Semuanya buat Allah. Jadi enggak ada zakat, enggak ada. Gitu, enggak ada zakat. Semuanya buat agama semuanya. Setiap punya uang diambil dikit buat makan dia, selebihnya buat agama. Jadi enggak ada zakat. Oh begitu maksudnya. Ini sih belum kuat kita. Iya, belum kelasnya kita itu. Enggak ada zakat nih, belum kelasnya. Itu mereka begitu. Kita enggak ada. Al-malu malullah. Loh, malullah yang zakatin Allah, ya kita enggak ada zakat punya Allah ya. Begitu semuanya. Maka Bishr al-Hafid itu nyeker mulu. Kenapa? Duitnya sandal aja nggak beli buat agama aja. Bisa lah, itu torekatnya kayak begitu. Torekatnya bisa lah, itu kayak begitu. Jadi mereka itu ikhlas melawafat. Yang oleh Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya beliau nyatakan, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan wa li awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Sufi itu al-wafa, dia benar-benar menjadi hamba Allah. Hamba tuh kayak di dalam fikih namanya kitabul itiq, bab budak. Yang namanya budak itu kerja doang, gaji aja nggak dapet, semua duitnya buat Tuhan. Ya kerjaan dia kerja aja. Jadi pikiran dia dengan kerja maksimal supaya dibebasin nama Tuhan, dijadiin hamba merdeka. Itu mereka. Nah kita kudu kayak begitu dalam berfikir, bahwa kita hidup ini jadi hamba Allah. Kita kerja aja, ibadah sebisa kita, baik mahdoh ghair mahdoh, supaya Tuhan bebasin kita dari neraka. Itu begitu. Maka itu yang harus kita jalani. Wa muraqabatil anfas ma'allah, dan memperhatikan hembusan nafas bersama Allah. Mereka itu bila kemudian satu nafas nggak ingat Allah aja, istighfar bisa ribuan kali. Kalau kita mah ya Allah, zikir aja nggak ingat Allah lagi, zikirnya itu nggak ingat warung mulu. Padahal mulut la ilaha illallah, warung sepi ya Allah, la ilaha illallah, warung yang diingat bukan Allah. Itu kita kelas. Dan kita percaya aja sama sufi, udah percaya dulu dah, begitu, udah percaya aja. Ini kelas kita kan, tapi kita kudu ngaji kita ini. Nggak boleh kita kata begini, saya nggak mau ngaji, bukan kelasnya. Bahaya. Sebab fa'mal bihi walau bil usri kazabati,
Dengan kita ngaji kitab tasawuf itu, kita bisa amalin, enggak dapat seluruhnya dari Tajul Arus, paling enggak 10%. Enggak dapat 10%, paling enggak 2,5%. Enggak dapat 2,5%, paling enggak 1%. Enggak dapat 1%, paling enggak 0,1%. Ada yang nyangkut di hati kita, itu bagus. Begitu. Dulu kami cerita pribadi, tidak berani kami itu ngajar Maraqil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah, enggak. Di Serang tuh kami tidak mau ngajar-ngajar begitu. Ini walaupun kata Bidayatul Hidayah, ini fikih tasawuf masih ada fikihnya, ini kelasnya tinggi tasawuf, kita mau enggak. Tapi yang Muhammad Syabadami ajarin aja kitab tasawuf. Kita belum benar, ajarin aja. Enggak bisa seluruhnya, paling enggak 1% sampai 10%. Bahkan beliau keluarkan dalil zubatnya, fa'mal bihi walau bil usri zakati. Paling enggak 10% nyangkut. Ntar dari kitab yang satunya 10%, insya Allah nanti juga bakal jadi 100%. Jangan dilawan, enggak berani, nantinya kita bakal jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalin aja dikit demi dikit, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau kemudian kita kudu suci dulu, nggak bisa kita untuk begini, berat kita yang kayak begitu, berat begitu. Qad sallamu qiyadahum ilaih, sungguh menyerahkan mereka akan tali kekang mereka kepada Allah. Mereka udah manut aja sama Allah, terserah Allah. Dibelokin ke kanan, dibelokin ke kiri, dikasih ujian, nggak apa-apa. Ini yang uji Allah, anggap aja dicubit, maka mereka enggak gusar. Seperti Imam Ibnu Athaillah kata di dalam hikamnya, inna liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda yang memberi ujian wabah ini adalah Allah, akan meringankan derita, beban derita dari Anda. Biasa aja, jangan berlebihan. Makhluk ini corona, kita juga makhluk. Kalau makhluk jangan takut sama makhluk, takutnya sama Khalik. Sekedar aja, waspada perlu, berlebihan jangan. Itu begitu. Wa alqaw anfusahum silman baina yadayhi, mereka campakkan akan diri mereka karena pasrah di hadapan Allah. Udah mereka terserah Allah dah. Mereka udah kayak mayit di hadapan yang memandikan. Itu sufi. Yang namanya mayit terserah yang mandiin aja deh. Mau digantungkan ke sumur, terserah dia. Mau lagu apa, terserah dia. Dulu ada penguluk di Bayoran tuh, orang nanya, kata almarhum Ustadz Haji Sedli Kawa tuh, kebun mangga, pokoknya anak-anakku kalau saya mati nggak usah dikubur, ente taruh atas pohon nggak apa-apa. Itu bahasanya selalu begitu. Anaknya nanya, itu apa itu maksud bapak itu? Iya, itu bukan tugas dia, tugas ente taruh di atas pohon, ente dosa, ente kubur, ente dapat ganjaran. Karena dia mah udah gak ada kepentingan, terserah ente mau ditaruh pohon kayak kagak apa-apa, gua mah sedih itu. Begitu ngomongnya, gua udah mati, terserah yang hidup mau digimanain kayak begitu. Begitulah kita di hadapan Allah. Para sufi itu di hadapan Allah tuh udah kayak mayit, terserah Allah mau dilagui apa kayak, terserah Allah. Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, mau diambil mau di ini terserah Allah dah. Kita adalah makhluknya, dititipin doang. Itu kayak begitu. Kalau bahasa Kiai Zainuddin kayak tukang parkir begitu, mau banyak mau dikit sama aja di mata dia. Begitu. Wa tarakul ittisara bi anfusihim hayaan min rabbihim, dan mereka meninggalkan akan pembelaan bagi diri mereka, hayaan karena malu, min rabbihim dari Tuhan mereka. Mereka nggak mau. Andai ada orang zalimin mereka, anggap aja dah jenggot dicukur. Ini sendal hilang, gua jenggot dicukur, ini mau banyak nih. Begitu aja. Nggak mau nyumpahin, mampus nih, yang nyolong nih mampus, nggak disumpahin juga bakal mampus. Jangan dia, kita aja yang bakal mampus juga, ya kan? Nggak usah. Mereka tuh begitu.
fakana huwal muhariba anhum liman harabahum wal ghaliba liman ghalabahum. Begitu ya, betul enggak? Nah, baik. Maka adalah Allah, dia adalah Allah, yaitu yang memerangi daripada mereka bagi orang yang memerangi akan mereka, dan yang memenangkan bagi orang yang mengalahkan oleh orang akan mereka. Jadi Allah lah semuanya terserah Allah, mau digimanain aja. Jadi itulah yang disebutkan itu dalam Al-Quran pas surat Haji ayat 38, innallaha yudafi'u anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Begitu kata Allah, Allah itu bakal membela kepada orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi sehingga mereka terserah Allah aja. Kalau bahasa Jawanya, Allah mboten sare. Mereka selalu dasarnya itu, Allah nggak tidur. Siapa nanam berenuk pasti buahnya berenuk. Tanpa kita sumpahin biar jadi berenuk, ntar juga berenuk. Orang yang nanam durian, insya Allah buahnya durian, gak bakalan berenuk. Tanam aja kebaikan. Pokoknya kita harus berbuat baik aja. Urusan dia nanti sama Allah, urusan kita sama Allah. Itulah para sufi-sufi. Mereka begitu. Kepentingan dirinya banyak terkalahkan. Walaqad ibtalallahu hadhihi ta'ifatan bil khalqi khususan wala siyama ahli ilmi. Dan demi sungguhnya menguji coba oleh Allah, menguji oleh Allah akan ini golongan dengan makhluknya khususnya wala siyama apalagi ahli ilmi, ahli ilmu. Karena ini masalahnya keributannya daripada para wali-waliullah itu yang bakal mencela ujian besar bagi makhluk, terlebih lagi bagi orang-orang yang mengaji. Kiai kadang mencela, yang kayak begitu wali, gue juga bisa begitu kata dia. Ya Allah, jangan sok tinggi apa begitu. Ini kan berbeda, Allah kasih kurnia sama dia. Ini kan berbeda. Yakhtasu bi rahmatihi mayyasha. Tapi ingat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kita ihsan aja, ihsan. Ntar juga nanti dapat yang tasbih rahmati yang seperti dia dapat. Begitu aja. Jangan mengingkari amal dunia sufi. Tidak boleh. Seperti kayak maulid dalam mengingkari. Jangan. Udah kita percaya aja dah. Kita orang ini yang bagus kepada sufi itu kayak bayi aja, atau kayak anak umur 7 tahun yang diajak jalan-jalan oleh babanya keragunan. Ketika babanya dekat kandang macan lari, maka si bocah ini ikut lari. Ketika ditanya kenapa kamu lari, baba lari, itu lebih selamat dibanding bocah pakai kenapa enggak lari, saya belum tahu alasan kenapa bapak lari, diterkam macan. Maka kita jangan. Udah kita percaya sama sufi. Udah percaya aja, ulama aja percaya sama sufi. Itu kayak begitu. Imam Ghazali aja ahli fikih ketutup oleh ketasawufannya. Ibnu Athaillah ahli fikih Maliki ketutup oleh ketasawufannya. Ketutup habis. Begitu tuh. Karena Imam Syafi'i ini yang banyak didengung-dengungkan madhabnya, padahal akhlak mulianya setidak-tidaknya ada 6 yang perlu diikuti. Tapi kebanyakan orang, kata Imam Zainuddin bin Ali Al-Maribali, fuqahauna qad iqtadaw bi fiqhihi. Ahli fikih kita madhab Syafi'i ini ikut Imam Syafi'i cuman fikihnya doang, akhlaknya enggak, ibadahnya enggak, zuhudnya enggak, ininya enggak, begitu. Padahal Imam Syafi'i ini teladan semuanya, begitu. Nah inilah kita orang. Faqalla an tajida minhum man syarahallahu sadrut tasdiq bi waliyin muayyanin. Maka jarang sekali bahwa kau dapati daripada mereka ahlul ilmi akan orang yang membukakan oleh Allah akan dadanya kepada percaya dengan wali yang tertentu. Bal yaqulu laka na'am, bahkan mengatakan iya bagimu, ya innal awliya'a mawjuduna walakin ainahum. Sesungguhnya wali itu ada, saya juga percaya. Walakin tetapi aino, mana mereka? Nggak ada. Wali sih memang ada, tapi nggak ada. Begitu. Padahal wali itu banyak. Kalau kita kagumnya sama yang bisa terbang, kagum. Itu.
terbang kagum, padahal ya Allah tiap hari yang dipegang sama dia main burung dara, burung bisa terbang gak pakai wirid, gak kagum begitu. Makanya nggak perlu kagum kayak begitu. Begitu ada orang jalan di atas air, hebat wali, ya Allah, kodok gak pakai wirid bisa jalan di atas air. Yang kayak begitu nggak perlu kagum, yang kayak begitu nggak perlu, nggak begitu. Ada orang bisa ngilang, ya Rabbana, timbangan bisa ngilang. Setan habis ngegoda orang Bintaro, ngegoda orang Surabaya cepet banget bisa. Yang kayak begitu bukan wali. Wali itu istiqomah fitin gitu, istiqomah. Bukan itu kata Rabi'atul Adawiyah, bukan ini kata Sayyidatuna Nafisah, bukan ini. Sampailah kemudian kita sampai mengatakan wali memang ada, tapi mana ada, ya katanya ada, mana ada. Udah ente nggak tahu, udah ada. Allah umpetin wali-wali itu di dalam makhluknya. Kan kita sering dengar orang 40 aja ada wali, ini kan lebih dari 40, udah hormat aja sama siapa kan, jangan-jangan dia wali kan gitu aja. Tapi tidur ngajinya, mungkin wali mau tidur tapi paham, daripada kita melek gak paham ya kan, udah gitu aja dah, begitu, udah baik sangka aja dah kita begitu, jangan buruk sangka. Fala yudhkaru lahu ahadun illa wa akhadha yadfa'u khususiyatallahi fi talqal lisan bin ikhtijaj ariyan an tasdiq fadhar man hadha wasfu wa firra minhu firaraka minal asad. Maka tidak disebutkan baginya oleh seorang pun daripada waliullah malaikat mengambil ia, mulailah ia, wa akhadha, mulailah ia, akhadha itu fil suruh, yadfa'u yaitu menolak oleh dia akan keistimewaan Allah padanya. Tolkol lisani, lancar lidahnya, bil ikhtijaji dengan mencemooh, ariyan itasdiki, kosong daripada percaya. Fakhdar man hadha wasfuh, maka takutlah olehmu akan orang yang adapun ini yaitu ciri-cirinya. Wa firra minhu firaraka min asad, lari kamu daripadanya seperti larinya kamu dari macan. Jadi kita jangan ngaji sama kiai yang agak percaya waliullah, karena bakal kita ketemu sama Rasulullah beneran begitu, karena nggak bakal bersambung. Waliullah itu begitu. Jangan kita ngaji, kata Imam Ibnu Taimiyah, fakhdar man hadha wasfu, awas takut kamu orang yang ciri-ciri kayak begini kudu berhenti, pindah guru. Kalau ada kiai ingkar ama karomatul aulia, Allah tulis dalam Al-Quran bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ini tulis menunjukkan karomatul aulia itu ada. Bila orang itu nggak percaya sama aulia begitu, kecuali kudu muncul karomatnya dulu, maka kemudian kita tak perlu ngaji sama dia, sebab kita gak bakal bisa usul kepada Rasulullah, apalagi usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru firra minhu firaraka minal asad, kita kudu lari jauh, menjauhi dari macan. Itu corona yang agak jelasan, kudu lari dari macan, begitu. Bukan ini yang model kayak begini nih, nakut-nakutin orang begitu, yang agak sholat 5 waktu ya Allah renggang, habis itu dohor sholat jenazah rapet, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, kagak paham. Firra minhu firaraka minal asad, habis itu tahlilan lebih rapet lagi, mana wajib mana sunat. Firra minhu firaraka minal asad, bahaya yang model kayak begini. Ini Ibnu Athaillah yang ngomongnya, kita menyampaikan doa, tapi Bang Masud nyuruh udah katanya, ya dia udah istirahat dulu katanya. Wallahu a'lam bishawab.